Halo semuanya, selamat berjumpa lagi dengan saya, dengan Pak Yanto, dan saya aturkan salam sejahtera untuk kalian semua. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelanjutan dari transformasi yang kemarin sudah kita bahas, yaitu materi kita saat ini dilatasi. Nah, kita akan membahas apa itu dilatasi. Dilatasi boleh dikatakan sebagai perbesaran atau juga perkalian. Sehingga dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran. Di sini nanti bisa memperkecil, bisa juga memperbesar dari suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Dilatasi ditentukan oleh titik pusat dan juga faktor skala dari dilatasi itu sendiri. Nah, kita langsung saja pada contoh. Kita memiliki sebuah segitiga ABC dengan titik A 1,2, titik B 3,1, dan titik C 2,3, di mana ini nanti dilatasikan terhadap titik O atau titik pusat dengan faktor skala 2. Sekarang kita akan menentukan koordinat bayangan dari titik-titik tersebut yang ada dalam segitiga ABC. Nah, kita bisa gambarkan dalam koordinat kartesius. Kita tentukan terlebih dahulu titik A, yaitu 1,2. Kemudian kita tentukan titik B, yaitu 3,1, titik C 2,3. Nah, di sini kita bisa membentuk suatu segitiga. Selanjutnya, tadi kita tahu bahwa faktor skala adalah 2, maka semua koordinat baik dari titik A, B, maupun C itu kita kalikan dengan faktor skalanya, kita kalikan 2, sehingga kita peroleh bayangannya, yaitu untuk bayangan dari A adalah 2,4, bayangan dari B 6,2, dan bayangan dari C adalah 4,6. Maka kita dapat menentukan bayangan dari A dalam koordinat kartesius, bayangan dari B, dan bayangan dari C. Kemudian kita hubungkan dengan menggunakan segitiga, sehingga kita peroleh segitiga dengan ukuran di mana sisi-sisinya panjangnya 2 kali dari segitiga semula. Nah, kita bisa tarik garis, karena ini pusatnya adalah O atau 0,0, kita hubungkan dari titik A ke A aksen, kemudian dari B ke B aksen, dan dari C ke C aksen, seperti itu. Kita akan memperoleh segitiga yang lebih besar daripada segitiga semula. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita dapat menentukan rumus dilatasi dengan pusat O atau titik pusat 0,0 dan faktor skala K dapat kita rumuskan menjadi P X, Y dilatasikan dengan pusat O dengan faktor skala K, kita peroleh bayangan P aksen yaitu KX, KY, atau di sini nanti absis dan ordinatnya kita kalikan dengan faktor skalanya. Nah, seperti itu. Maka tanpa menggunakan koordinat kartesius, kita bisa menentukan bayangan dari suatu titik yang kita dilatasikan. Nah, untuk memperjelas ini semua, kita akan memberikan suatu contoh di mana kita nanti akan menentukan bayangan dari hasil dilatasi tanpa harus menggunakan koordinat kartesius. Nah, perhatikan contoh ini. Nah, kita memiliki sebuah segitiga ABC dengan titik A 1,2, titik B 2,3, dan titik C 3,1. Ini kita dilatasikan terhadap titik O atau titik pusat dengan faktor skala 2. Nah, masih di sini kita diminta untuk menentukan bayangan dari titik-titik segitiga ABC itu. Nah, kita sudah memiliki rumus tadi yang saya sampaikan. Kita tulis lagi di sini, yaitu jika kita memiliki titik P, X, Y dilatasikan dengan pusat O dengan faktor skala K, maka bayangan dari P atau P aksen di sini adalah KX, KY.
Maka kita dapat masukkan titik A di sini 1,2. Kita dilatasikan dengan pusat O dengan faktor skala 2, maka kita peroleh bayangan A aksen yaitu 2 kali 1. Di sini karena A-nya adalah 1,2, maka X-nya adalah 1. Maka kita kalikan dengan faktor skalanya. Faktor skalanya 2, maka menjadi 2 kali 1, 2 kali 2. Karena faktor skalanya 2, dan di sini nilai Y-nya adalah 2, maka di sini 2 kali 2. Kita peroleh aksennya adalah 2 kali 1 itu adalah 2, 2 kali 2 itu adalah 4. Maka bayangan dari A adalah aksen yaitu 2,4. Nah, demikian pula untuk yang B. B adalah 2,3. Maka nanti jika kita dilatasikan dengan pusat O dan faktor skala 2, kita peroleh bayangan B aksen, yaitu 2-nya nanti kita kalikan 2, kemudian 3-nya juga kita kalikan 2, sehingga kita peroleh bayangan B aksen 2 kali 2, 4, dan 2 kali 3, 6. Maka bayangannya adalah 4,6. Demikian pula untuk yang C. C adalah 3,1 jika kita dilatasikan dengan pusat O dengan faktor skala 2, maka kita peroleh bayangan C aksen. 3-nya nanti kita kalikan faktor skalanya, yaitu kali 2, dan 1-nya juga kita kalikan dengan faktor skalanya, yaitu kalikan 2. Sehingga kita peroleh 2 kali 3, 2 kali 1. Maka kita peroleh bayangan dari C, yaitu C aksen dengan koordinat 6,2. Mudah-mudahan dengan contoh ini bisa memperjelas, selain dengan menggunakan koordinat kartesius, kita juga bisa menentukan bayangan dari suatu titik jika dilatasikan dengan pusat O dan faktor skala K, yaitu kita peroleh P aksen. Nah, di sini kita sudah bisa menentukan tanpa menggunakan koordinat kartesius, kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, sekarang bagaimana jika kita akan menentukan bayangan dari suatu titik jika dilatasikan tetapi tidak melalui titik pusat atau tidak terhadap titik pusat. Nah, kita lihat contoh berikut ini. Terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, titik B 4,2, dan titik C 4,3 serta titik D 3,3. Di sini dilatasikan terhadap titik A. Titik A tadi adalah 3,2 dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat bayangan dari titik-titik persegi ABCD tersebut. Nah, kita akan coba selesaikan. Nah, kita memiliki persegi ABCD dengan titik A tadi 3,2, B 4,2, C 4,3, dan D 3,3. Nah, kita tentukan dengan menggunakan koordinat kartesius terlebih dahulu. Maka di sini adalah letak titik A 3,2, di sini letak titik B 4,2, ini letak titik C 4,3, dan letak titik D 3,3. Nah, ini adalah perseginya. Jika kita dilatasikan terhadap titik A dengan faktor skala 2, nah, nanti akan kita peroleh seperti ini. Maka sisi AB, maka kita peroleh bayangan dari sisi AB yaitu sebesar 2 kali lipat panjangnya. Kemudian sisi AD juga kita peroleh bayangannya yaitu A aksen D aksen sepanjang 2 kali dari AD tersebut. Nah, di sini bayangan dari AB adalah A aksen B aksen, di mana ini searah dengan sisi AB dan panjangnya 2 kali lipatnya. Demikian pula untuk A aksen D aksen ini adalah searah dengan AD, di mana panjang A aksen D aksen adalah 2 kali lipat daripada panjang AD. Nah, dengan demikian kita dapat menentukan koordinat dari bayangan A, bayangan B, bayangan C, dan bayangan D, yaitu untuk A, bayangannya adalah A aksen. Di sini titiknya adalah
3,2 tetap. Sementara untuk B aksen kita peroleh titik koordinatnya adalah 5,2. Sementara untuk C, bayangannya adalah C aksen dengan koordinat 5,4. Kemudian bayangan dari D adalah D aksen dengan koordinat 3,4. Nah, seperti ini. Ini adalah koordinat bayangannya. Kita peroleh A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah titik-titiknya. Nah, kita lanjutkan. Dari contoh 1 yang baru saja kita bahas tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa jika K atau faktor skala lebih besar dari 1, maka bangun yang terlihat diperbesar dan letaknya searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Ini adalah kesimpulan yang pertama. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada contoh kedua. Terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, titik B 4,2, titik C 4,3, dan titik D 3,3. Ini akan kita dilatasikan terhadap titik A dengan faktor skala min 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik persegi ABCD. Nah, kita tadi memiliki persegi dengan titik A 3,2, B 4,2, C 4,3, dan D 3,3. Nah, kita akan gambarkan pada koordinat kartesius. Di sini adalah letak dari titik A, yaitu 3,2. Kemudian ini letak dari titik B, yaitu 4,2. Kemudian letak titik C adalah 4,3. Dan letak titik D adalah 3,3. Ini adalah perseginya. Nah, persegi ini ABCD akan kita dilatasikan terhadap titik A. Nanti pusatnya adalah A dengan faktor skala min 2. Faktor skalanya min 2. Nah, bagaimana bayangannya? Nah, bayangannya adalah seperti ini. Jadi, yang semula panjangnya AB, maka kita peroleh A aksen B aksen. Nah, yang semula panjangnya adalah satu satuan, maka kita peroleh panjangnya 2 satuan, tetapi berlawanan arah dengan arah AB. Arah AB ke kanan, maka bayangannya nanti ke kiri, karena faktor skalanya min 2. Demikian pula AD. Nah, AD tadi panjangnya adalah satu satuan ke atas, maka nanti dia akan berlawanan untuk A aksen D aksennya, yaitu ke bawah, karena faktor skalanya min 2. Sehingga kita peroleh bayangan dari titik A, B, C, dan D, yaitu A aksen adalah 3,2, kemudian B aksen adalah 1,2, kemudian C aksen adalah 1,0, dan D aksen adalah 3,0. Nah, dari contoh 2 ini, kita dapat menyimpulkan yaitu bahwa jika nilai K atau faktor skala kurang dari min 1, maka bangun terlihat diperbesar dan letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Sehingga tadi kita tahu bahwa jika AB itu ke kanan, maka nanti bayangannya ke kiri. Jika AD tadi ke atas, maka aksen D aksen bayangannya adalah ke bawah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan pada contoh yang ketiga. Pada contoh yang ketiga ini, kita masih memiliki sebuah persegi ABCD dengan titik A 3,2, titik B 4,2, titik C 4,3, dan titik D juga masih tetap 3,3. Nah, di sini didilatasikan terhadap titik A dengan faktor skala 1. Tentukan koordinat bayangan dari titik
titik persegi ABCD tersebut. Nah, kita tentukan titik-titiknya, yaitu A 3,2, B 4,2, C 4,3, dan D 3,3. Kita masukkan dalam koordinat kartesius titik-titik tersebut, sehingga kita peroleh titik A posisinya di sini, titik B yaitu di 4,2, titik C di 4,3, dan titik D di 3,3. Nah, ini seperti ini perseginya. Kemudian, ini kita dilatasikan terhadap A. Nanti terhadap A, pusatnya, dengan faktor skala 1. Bagaimana hasilnya? Hasilnya adalah seperti itu. Jadi, tetap tidak ada perubahan. Jadi, tidak diperbesar, tidak diperkecil. Jadi, bayangannya tetap. Jadi, bayangan dari A ya nanti A itu sendiri, bayangan dari B ya B itu sendiri, bayangan dari C ya C itu sendiri, dan bayangan dari D tentunya juga D itu sendiri. Sehingga dari contoh 3 ini kita dapat simpulkan jika K atau faktor skala itu sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Kita lanjutkan pada contoh yang keempat. Jika terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, titik B 5,2, titik C 5,4, dan titik D 3,4. Nanti kita dilatasikan terhadap titik A dengan faktor skala setengah. Tentukan koordinat bayangan dari titik-titik persegi ABCD tersebut. Nah, bagaimana dengan yang ini? Nah, kita tahu di sini titik A-nya adalah 3,2, B 5,2, C 5,4, dan D 3,4. Kita tentukan titik-titik tersebut di dalam koordinat kartesius. Nah, di sini titik A letaknya, kemudian titik B letaknya di sini di 5,2, kemudian titik C di 5,4, dan titik D di 3,4. Ini kita akan mendilatasikan terhadap titik A dengan faktor skala setengah. Nah, ini adalah perseginya. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, hasilnya adalah seperti ini. Maka kita peroleh bayangan dari AB, yaitu A aksen B aksen, di mana A aksen B aksen ini searah dengan AB, tetapi panjangnya adalah setengah dari AB, karena faktor skalanya adalah setengah. Demikian pula dengan A aksen D aksen, atau bayangan dari AD. Itu adalah searah dengan AD, tetapi panjangnya adalah setengah dari AD itu, karena faktor skalanya di sini setengah. Sehingga kita peroleh nanti koordinat dari bayangan ABCD, yaitu A aksen adalah 3,2, kemudian B aksen adalah 4,2, C aksen adalah 4,3, dan D aksen adalah 3,3. Nah, apa yang dapat kita tarik kesimpulan dari contoh yang keempat ini? Nah, dari contoh keempat ini dapat kita simpulkan bahwa jika nilai K itu adalah antara 0 dan 1, maka bangun terlihat diperkecil dan letaknya searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, sekarang kita lanjutkan contoh yang kelima. Terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, titik B 5,2, titik C 5,4, dan titik D 3,4. Nah, persegi ABCD ini nanti kita dilatasikan terhadap titik A dengan faktor skala minus setengah. Tentukan koordinat bayangan titik-titik persegi ABCD tersebut. Nah, bagaimana yang ini? Nah, kita tentukan titik A 3,2, titik B 5,2, C 5,4, dan D 3,4. Nah, kita masukkan ke dalam koordinat kartesius, sehingga kita peroleh titik A di sini posisinya atau letaknya yaitu 3,2, kemudian titik B 5,2, titik C 5,4, dan titik D di sini adalah 3,4. Nah, ini adalah
perseginya. Nah, nanti ini akan kita dilatasikan terhadap titik A, nanti dilatasi terhadap titik A dengan faktor skala min setengah. Nah, bagaimana nanti hasilnya? Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi, nanti akan kita peroleh bayangan dari AB, yaitu A aksen B aksen, di mana panjang A aksen B aksen itu adalah setengah dari panjang AB, dari panjang semula. Dan arahnya berlawanan, karena di sini faktor skalanya negatif. Demikian pula untuk AD. AD ke atas, maka A aksen B aksen adalah ke bawah, karena faktor skala negatif, dan panjangnya A aksen D aksen adalah setengah dari panjang AD, karena faktor skalanya min setengah. Nah, sehingga kita peroleh koordinat bayangan dari titik A, B, C, dan D, yaitu masing-masing adalah A aksen 3,2, B aksen 2,2, C aksen 2,1, dan D aksen adalah 3,1. Nah, dari contoh yang kelima ini, kita bisa menarik kesimpulan. Nah, jika nilai K itu antara min 1 dan 0, maka bangun terlihat diperkecil dan letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, mudah-mudahan dari contoh-contoh yang saya berikan tadi bisa menjadikan kalian semua memahami tentang dilatasi. Nah, kita lanjutkan. Sehingga dari kelima contoh tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa jika kita memiliki dilatasi dengan pusat AB dan faktor skala K, kita dapat memperoleh bayangan dari titik-titiknya, yaitu kita peroleh X aksen dengan rumus K dikalikan X kurangi A ditambah A, dan untuk Y aksennya adalah K dikalikan Y dikurangi B ditambah B. Nah, ini supaya lebih jelas, saya akan tuliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, di sini nanti, jika kita memiliki titik A dengan koordinat X, Y, kita dilatasikan terhadap titik P, misalnya A, B, dengan faktor skala K, maka nanti akan kita peroleh bayangan A aksen, di mana untuk absisnya kita peroleh dengan rumus K dikalikan X kurang A ditambah A, K dikalikan Y kurangi B ditambah B. Nah, mungkin kalian akan lebih jelas jika kita berikan dalam bentuk contoh. Jadi, kalau yang tadi kita menyelesaikan bayangan dari titik-titik tertentu jika didatasikan dengan menggunakan koordinat kartesius, sekarang kita akan menggunakan rumus ini. Pada contoh yang berikutnya ini, contoh ke-6, terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, titik B 5,2, titik C 5,4, dan titik D 3,4. Nanti akan kita dilatasikan terhadap titik A dengan faktor skala setengah. Nah, di sini kita diminta menentukan koordinat bayangan dari titik persegi ABCD tersebut. Nah, kita akan tuliskan terlebih dahulu rumus tadi yang sudah kita sampaikan, yaitu jika kita memiliki titik A, X, Y dilatasikan terhadap P, A, B dengan faktor skala K, maka kita peroleh aksen di mana nilai absisnya adalah K dikalikan X kurangi A ditambah A, dan nilai ordinatnya yaitu K dikalikan Y kurangi B ditambah B. Nah, kita masukkan nilai A. Jika nilai A 3,2 dilatasikan terhadap A sendiri, yaitu 3,2 dengan faktor skala setengah, maka kita peroleh bayangan A aksen, yaitu kita masukkan nilai K-nya adalah setengah,
kemudian kita masukkan nilai X di sini adalah 3, kemudian kita masukkan nilai A-nya, ini di sini sama-sama 3, kemudian ditambah 3, karena di sini A-nya juga 3, koma, kita masukkan di sini setengah, K-nya, kemudian di sini adalah Y-nya 2, kemudian di sini B-nya juga 2, ditambah nanti B-nya 2. Maka akan kita peroleh A aksen adalah 3,2 dari hasil perhitungan ini. Kemudian kita lanjutkan untuk yang titik B. B adalah 5,2. Jika kita didatasikan terhadap A 3,2 dengan faktor skala setengah, maka kita peroleh bayangan B aksen. Nah, kita masukkan kembali nilai K-nya, yaitu setengah. Di sini nilai X-nya adalah 5, kita gantikan di sini 5. Tetap di sini nanti, karena di sini nilai A-nya 3, di sini tetap 3, di sini juga 3. Kemudian yang belakang, ini K-nya tetap kita masukkan, sama seperti yang sebelumnya tadi. Di sini nilai Y-nya 2, kita masukkan 2 di sini, kemudian kita kurangi dengan 2 dari B-nya di sini. Nah, sehingga kita peroleh nilainya adalah B aksen 4,2. Kemudian yang ketiga, C. C adalah titiknya 5,4. Kita dilatasikan terhadap titik A 3,2 dengan faktor skala setengah. Maka kita peroleh bayangannya, yaitu C aksen. Dengan absisnya, di sini K-nya tetap masih sama, karena di sini sama-sama 5, maka sama dengan atasnya, dengan yang B tadi. Kemudian untuk ordinatnya, di sini setengah tetap. Kemudian di sini kita masukkan nilai Y-nya, sehingga menjadi 4 kurangi 2. 2 kita peroleh dari B ini, tetap sama seperti atasnya. Sehingga kita peroleh nilainya C aksen, bayangannya yaitu 4,3. Kemudian yang terakhir, yang D. D adalah 3,4. Jika kita dilatasikan terhadap A 3,2 dengan faktor skala setengah, maka kita gantikan di sini. Tadi di sini 5, kita gantikan dengan 3 di sini. Kalau yang lain sama ya, sama. Karena nilai-nilai dari A-nya tetap. Ini tetap 3 A-nya. Di sini juga 3, di sini juga 3. Sedangkan untuk yang ordinatnya, ini setengah tetap. Di sini adalah nilai Y-nya, Y-nya 4. Kemudian di sini adalah nilai B-nya, B-nya tetap. Dari pertama sampai dengan terakhir ini tetap. Maka kita peroleh 3 kurangi 3 itu 0, kalikan setengah, itu tetap 0 ditambah 3, sehingga di sini nanti kita peroleh absisnya 3. Kemudian ordinatnya 4 kurangi 2 itu adalah 2, kalikan setengah 1, 1 tambah 2, 3. Sehingga D aksen bayangannya adalah 3,3. Nah, mudah-mudahan dengan menggunakan rumus ini bisa lebih mudah di dalam kalian menentukan nilai dari bayangan suatu titik jika didalasikan terhadap suatu titik tertentu. Nah, sekarang kita akan menarik kesimpulan dari beberapa contoh yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu bangun-bangun yang diperbesar atau diperkecil, atau juga sering dikatakan dengan dilatasi dengan skala K, dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya, tetapi tidak mengubah bentuknya. Nah, untuk yang pertama, untuk yang A, jika K lebih dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Kemudian, yang B, jika K sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan juga letaknya. Kemudian yang C, jika K antara 0 dan 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Kemudian yang D, jika K antara min 1 dan 0, maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula.
Kemudian yang terakhir, yang E, jika K kurang dari -1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan. Nah, demikian rekan-rekan semua, anak-anakku semua yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan jikalau masih ada kesulitan, bisa kalian putar kembali video ini. Demikian, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.